Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4081. Ketika Elnor mendengar ini, seluruh wajahnya sedih dan cakep. Dia tahu bahwa dia menjadi sasaran. Intinya adalah, dia menjadi sasaran, dan orang-orang di sekitarnya yang menawar pil permajaan yang sama semuanya bersorak untuk itu. Pada saat inilah dia tahu bahwa dia tidak hanya tidak disukai oleh pelanggan mereknya, tetapi bahkan oleh orang kaya lainnya. Dia juga akhirnya menyadari hal jahat tentang sistem penjatahan. Anda melihat bahwa pelanggan Anda sangat menyukai sesuatu, dan kemudian Anda mengambil trik psikologis. Bahwa jika Anda harus memilikinya, Anda harus menambahkan harga tambahan dengan cara lain. Jika Anda protes, penjual akan memberitahu Anda, ini adalah kebijakan penjualan kami. Anda menerimanya, membayar alokasinya, atau tidak, keluar dan belok kanan. Dan keinginan Elnor untuk ramuan permajaan bukan hanya soal menyukainya. Ini masalah kesehatan dan umur panjangnya. Dalam kondisi fisiknya saat ini, jika kanker paru-paru muncul kembali, maka pada dasarnya dia tidak punya pilihan selain mati. Apalagi dia sudah 2 kali merasakan sakitnya pengobatan anti kanker. Dan tidak ingin mengalaminya untuk ketiga kalinya dalam hidupnya. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan bertanya kepada Warnia dengan wajah rendah hati. Nona Song, saya tidak tahu bagaimana Anda ingin saya mengalokasikan barang. Haruskah saya tidak terlalu banyak? Warnia mengangguk dan berbicara, jangan khawatir, kami tentu tidak akan memaksamu ke dalam situasi putus asa karena penjatahan barang. Berbicara di sini, dia tersenyum tipis dan melanjutkan. Jika kami mengikuti strategi alokasi merek Anda. Rasio jumlah alokasi umum untuk model populer dimulai dari 1:1 atau bahkan lebih tinggi, kan? Mata Elnor menjadi hitam, jika perbandingan 1:1, itu akan menjadi 140 miliar dolar. Dari mana dia akan mendapatkan uang sebanyak itu? Tepat ketika dia putus asa, Warnia berkata, tentu saja, kami melakukan sesuatu, maka kami masih harus sedikit lebih berhati-hati. Jadi kami akhirnya memutuskan untuk membiarkan Anda sesuai dengan proporsi 50% barang. Karena harga penawaran Anda adalah 72 miliar, maka jumlah barangnya adalah 36 miliar, totalnya 108 miliar. Elnor berkata dengan putus asa, aku tidak punya uang sebanyak itu. Saya hanya bisa mendapatkan uang tunai maksimum 80 miliar dolar sekarang. Warnia mengangguk dan berbicara, kalau begitu, kamu juga bisa mengajukan pembayaran cicilan. Elnor, bagaimana cara mencicil? Warnia berkata, total jatah 36 miliar dolar, Anda bayar 8 miliar dolar dulu. Dan sisa 28 miliar dolar, dibayarkan dalam 10 tahun, dan kami dapat membebaskan biaya cicilan Anda. Seperti yang Anda ketahui, jika Anda melakukan pinjaman konsumen di luar, tingkat bunga untuk jangka waktu 10 tahun setidaknya 50% atau lebih. Berbicara di sini, Warnia menambahkan, saya percaya bahwa dengan kemampuan Anda menyerap uang. Seharusnya masih sangat mudah untuk mengeluarkan 28 miliar dolar per tahun, dan setelah Anda mendapatkan pil permajaan utuh. Selama tidak ada yang terjadi, harapan hidup Anda akan setidaknya 20 tahun lagi. Jadi jika Anda melihatnya seperti ini, itu pasti sangat hemat biaya untuk Anda. Kemudian, Warnia membalikkan kata-katanya dan menambahkan, tentu saja, Anda juga tidak bisa menerimanya. Kebijakan alokasi kami sama dengan merek Anda, menganjurkan alokasi sukarela, bukan yang wajib. Elnor akhirnya mengerti apa artinya bulu domba dan membunuh. Memaksa orang untuk mengalokasikan barang dan mengatakan itu adalah alokasi sukarela, apa bedanya dengan perampok? Tetapi ketika dia memikirkannya, bukankah mereknya sendiri juga sama? Memikirkannya, dia hanya bisa menyesali bahwa dia telah melakukan kesalahannya sendiri. Dan meskipun hatinya sangat menderita, begitu dia memikirkan pil permajaan. Dia masih membuat keputusan instan dan menggertakkan giginya dan berkata, oke. Aku terima. Bab 4082. Warnia mengangguk dan berkata dengan serius, 016, karena kamu telah secara sukarela dan positif menerima kebijakan penjatahan kami. Anda selanjutnya harus membayar 80 miliar dolar terlebih dahulu. Dan untuk memastikan bahwa Anda memenuhi kontrak Anda, kami juga perlu menandatangani serangkaian dokumen hukum. Ramuan permajaan akan diberikan kepada Anda setelah dokumen hukum ditandatangani,
apakah Anda keberatan dengan ini? Elnor menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lesu, tidak. Aku tidak keberatan. Warnia mengangguk dan tersenyum, kalau begitu, kita berdua telah mencapai kesepakatan yang setara dan sukarela. Tentang alokasi pil dalam semangat keadilan dan keadilan, apakah Anda mengkonfirmasi ini? Elnor berteriak, konfirmasi. Saya konfirmasi. Bagus. Warnia tersenyum tipis dan melanjutkan, namun, ada dua hal yang ingin saya tekankan di depan 016. Begitu juga dengan semua penawar yang hadir hari ini. Pertama-tama, yakinlah bahwa sistem alokasi kami hanya berlaku untuk Pak Elnor saja. Kecuali dia, siapapun yang berhasil menawar pil permajaan tidak akan dikenakan biaya tambahan apapun. Dan seperti yang telah Anda lihat dengan 4 pil permajaan sebelumnya, kami secara ketat mengikuti prinsip keadilan dan ketidakberpihakan. Dan tidak satu pun dari 4 penawar yang berhasil dipaksa untuk menggabungkan konsumsi apapun, jadi jangan khawatir. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di tempat kejadian segera bersorak. Karena itu hanya untuk Elnor, semua orang tentu saja senang melihatnya tertawa. Karena itu, semua orang bertepuk tangan dan bersorak gembira, dan hanya wajah Elnor yang sangat jelek. Selanjutnya, Warnia menambahkan, kedua, kami berbeda dengan perusahaan di luar yang meminta jatah. Semua pendapatan dari jatah, kami tidak mengambil sepeser pun, kami akan menyumbangkan seluruh jumlah untuk amal. Di antara mereka, setengahnya akan disumbangkan ke daerah miskin di Cina. Khususnya untuk mengatasi permasalahan anak usia sekolah dan remaja di daerah miskin. Begitu pula anak-anak dan remaja putus sekolah dalam hal sekolah, kehidupan, dan kesehatannya. Termasuk tetapi tidak terbatas pada penyelesaian biaya kuliah mereka. Biaya hidup, biaya makan siang, serta beasiswa, hibah, bahkan biaya pengobatan penyakit fisik. Separuhnya lagi, yang akan disumbangkan ke semua panti asuhan, rumah kesejahteraan dan lembaga kesejahteraan anak lainnya secara nasional. Ini akan digunakan untuk meningkatkan kehidupan dan pendidikan anak yatim di lembaga kesejahteraan. Semua dana akan terbuka untuk pengawasan, dan kami menyambut baik pengawasan semua orang. Ketika pernyataan ini dibuat, semua orang di antara hadirin sekali lagi gempar. Ini 10 tahun, 36 miliar dolar. Hanya menyumbangkan semuanya. Uang tidak berarti apa-apa? Berapa banyak grup yang terdaftar dengan nilai pasar ratusan miliar dolar? Puluhan tahun keuntungan tidak dapat melakukan jumlah ini, tetapi pemilik pil permajaan ini tidak sedikit pun tergerak. Selain itu, mereka semua adalah taipan papan atas dan tahu betul tentang amal. Bahkan jika Anda bermain amal, tidak ada hal seperti itu. Para taipan dunia, terutama di negara-negara kaya, tampaknya sangat tertarik pada amal. Mendirikan berbagai yayasan amal dan kemudian menempatkan ratusan juta atau bahkan miliaran dolar ke dalamnya. Namun kenyataannya, sebagian besar dana amal semacam itu dibentuk untuk menghindari pajak. Para taipan ini menyumbangkan miliaran dolar untuk mendirikan yayasan. Bahkan, itu dikemas sebagai kepercayaan keluarga untuk menghindari hingga 50% dari pajak properti. Ini akan menjadi lebih banyak uang untuk anak dan cucu mereka. Dan menurut sistem, dana yayasan harus memiliki 5% dari dana untuk amal. Sedangkan sisanya 95% pada dasarnya setara dengan amanah keluarga dan masih bebas pajak. Oleh karena itu, ketika orang kaya melakukan sedekah, hanya sedikit uang yang keluar dari perbuatan baik. Lebih banyak uang dikemas dengan cara ini, dipisahkan untuk keluarga mereka sendiri. Banyak taipan juga berjanji untuk memberikan sumbangan total setelah kematian mereka. Namun kebanyakan dari mereka justru menggunakan cara ini untuk mengubah kemasan kekayaannya. Dan terus mewariskannya kepada anak dan cucunya. Namun, pemilik Rejuvenation akan menyumbangkan seluruh 36 miliar dolar. Dan juga menerima pengawasan dari seluruh masyarakat. Artinya, itu adalah sumbangan nyata, dan semuanya akan digunakan. Dan mereka tidak akan menyimpan 1 sen pun darinya. Ini benar-benar terlalu menakutkan. Bab 4083. Elnor yang terpaksa dan merasa tak berdaya, akhirnya menerima syarat Warnia. Setelah dia membayar 80 miliar dolar tunai dengan air mata di matanya. Ia menandatangani kesepakatan dengan pengelola lelang untuk pembayaran cicilan. Mulai semester kedua tahun ini. Dia harus membayar 208 miliar dolar untuk pelelangan setiap tahun selama 10 tahun ke depan.
Saat debu mereda, Warnia akhirnya mengumumkan di depan umum. Mari kita ucapkan selamat kepada nomor 016 yang berhasil memenangkan pil permajaan terakhir malam ini. Elnor berdiri dengan semangat, siap melangkah ke atas panggung. Sementara penawar lainnya semuanya tampak sedikit kecewa. Segera setelah itu, Elnor diundang ke panggung oleh Warnia. Setelah itu, staf menyerahkan pil permajaan ke mulut Elnor. Pada saat ini, Elnor sudah gemetar karena kegembiraan. Dan penawar lain di atas panggung, satu persatu, menatapnya dengan penuh perhatian. Semua orang telah melihat efek seperempat dari pil permajaan malam ini. Dan mereka juga telah melihat efek setengah dari pil permajaan. Tetapi hanya efek dari keseluruhan pil permajaan ini yang belum terlihat. Semua orang ingin membuka mata mereka dan melihat betapa menakjubkannya seluruh pil permajaan ini. Elnor sudah berusia 70-an, dan meskipun ia memiliki gelar Godfather of Fashion serta Godfather of Luxury, tahun-tahun yang lalu masih meninggalkan bekas yang dalam di wajahnya. Rambut coklat hitam aslinya sudah setengah putih, wajah dan sekitar matanya tertutup rapat dengan kerutan yang dalam. Dan rongga matanya mulai tenggelam lebih dalam dan lebih dalam. Pipinya mulai mengerut karena usia tua, jatuh dari dua baris dekrit yang sangat jelas. Tidak melebih-lebihkan, dan bahkan memiliki rasa anjing dalam permainan, kucing dan tikus. Ini, ditambah dengan dua perjalanannya melawan kanker, membuat seluruh pribadinya beberapa poin lebih lemah daripada rekan-rekannya. Namun, saat dia meminum pil permajaan, keajaiban segera terjadi. Rambutnya yang semula putih layu, berangsur-angsur berubah menjadi hitam coklat berminyak. Dan kerutan di wajahnya mulai menyatu dengan cepat. Bahkan pipinya yang terkulai tampak terbebas dari efek gravitasi. Dan dengan cepat mendapatkan kembali kebulatan dan kilaunya. Baru saja itu adalah seorang lelaki tua berusia 70-an, tetapi sekarang dalam sekejap, itu telah menjadi pria yang kuat di usia 50-an. Ini langsung membuat iri banyak orang. Dan Elnor tidak bisa melihat dirinya sendiri saat ini, dia hanya merasa bahwa dia dengan cepat mendapatkan kembali vitalitas di seluruh tubuhnya. Perasaan ini seperti ketika Anda masih muda dan lelah untuk berolahraga seharian. Ketika Anda tiba di rumah dan hampir lemas di tempat tidur, tiba-tiba Anda kembali ke pagi hari sebelum Anda keluar dalam keadaan energi yang luar biasa. Pengalaman ini sangat menakjubkan sehingga dia hampir meraung kegirangan. Juga pada saat inilah Elnor menangis. Malam ini benar-benar hari yang paling menyiksa dalam hidupnya untuknya. Dari awal penuh harapan hingga kemudian putus asa. Berkali-kali menyalakan api harapan, dan berulang kali padam oleh keputusasaan. Bahkan pada tahap akhir, itu hampir hancur pikiran dengan jatah 36 miliar dolar. Pada saat ini, merasakan perubahan besar di tubuhnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi wajahnya dan menangis. Karena dia merasa momen ini datang, dan itu benar-benar tidak mudah. Apalagi hasil akhir ini benar-benar terlalu mengejutkannya sendiri. Ketika dia datang, dia awalnya berpikir bahwa akan lebih baik jika pil permajaan dapat meningkatkan kondisi fisiknya. Dan biarkan dia mengurangi risiko kekambuhan kanker sebanyak mungkin. Namun, dia tidak pernah bermimpi bahwa kemanjuran pil itu akan sangat ajaib. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meratapi dirinya sendiri seolah berkata. Padahal untuk pil ini, alokasi barangnya saja sudah menghabiskan biaya 36 miliar. Tapi ini benar-benar hal paling berharga yang pernah kubeli dalam hidupku. Semua orang menyaksikan Elnor langsung menjadi hampir 20 tahun lebih muda. Dan kecemburuan di hati mereka mencapai puncaknya. Inilah khasiat pil permajaan yang sebenarnya. Sangat disayangkan bahwa orang lain tidak memiliki kesempatan untuk mengalaminya secara pribadi. Jika mereka ingin menunggu lelang berikutnya, mereka harus menunggu setidaknya sampai tahun depan. Kali ini, Warnia mengatakan, terima kasih atas dukungan semua orang yang hadir. Lelang malam ini telah berakhir dengan penawaran semua lot. Mari kita ucapkan selamat kepada 5 penawar yang berhasil menawar pil permajaan. Dan juga berharap para penawar yang tidak berhasil tidak berkecil hati. Karena jika tidak ada kecelakaan, tahun depan kami akan tetap mengadakan lelang pil permajaan. Begitu kerumunan di ruangan itu memikirkan hal ini, banyak dari mereka menjadi lebih putus asa jauh di lubuk hati. Karena begitu efek pil permajaan menyebar di kalangan kelas atas. Lelang tahun depan pasti akan dibanjiri lebih banyak taipan papan atas.
Saat itu, jika penyelenggara tidak menambah kuota. Kemudian setengah dari 200 orang yang berpartisipasi dalam pelelangan malam ini. Mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menghadiri pelelangan tahun depan. Ketika banyak orang memikirkan level ini, suasana hati mereka langsung turun. Melihat wajah banyak orang yang penuh kesedihan, Warnia menambahkan. Selain itu, ada kabar baik lainnya untuk diberitahukan kepada semua orang. Mendengar bahwa ada kabar baik, semua orang melihat ke arah Warnia, mengharapkan apa yang akan dia katakan selanjutnya. Bab 4084. Warnia kemudian berkata, kabar baiknya adalah lelang pil permajaan bukan satu-satunya cara untuk mendapatkan pil permajaan. Kami berencana untuk berinvestasi dalam serangkaian proyek kesehatan kelas atas di Rose Hill. Dan teman-teman semua yang tertarik dengan pil permajaan dipersilahkan untuk berpartisipasi aktif pada saat itu. Dan pada saat itu, semua investor yang telah berpartisipasi dalam proyek kesehatan kelas atas. Mereka akan memiliki hak tambahan untuk mendapatkan pil permajaan. Begitu kata-kata ini keluar, pemandangannya memanas. Beberapa orang tidak bisa menahan diri dan bertanya dengan suara keras. Nona Song, apa yang harus kita lakukan untuk berpartisipasi dalam proyek ini? Warnia tersenyum dan berkata, proyek ini belum resmi dijual ke publik. Jadi masalah ini harus menunggu beberapa saat untuk semua orang. Dan setelah detail kami yang relevan disempurnakan, kami akan memprioritaskan untuk memberitahu teman-teman yang hadir malam ini. Dan kemudian setiap orang juga akan memiliki hak yang relevan untuk mendaftar dan berlangganan berdasarkan prioritas. Mendengar berita ini, suasana hati orang banyak yang hilang langsung lega. Yang paling mereka takuti adalah terlalu sedikit pil permajaan. Dan jika hanya 2 dari mereka yang dilelang setiap tahun, harganya hanya akan semakin tinggi. Dan jika mereka tidak mampu membelinya hari ini, mereka pasti tidak mampu membelinya tahun depan. Namun, karena penyelenggara juga akan menyediakan saluran lain untuk mendapatkannya. Ini akan menjadi satu kesempatan lagi untuk semua orang. Warnia berbicara saat ini, sekarang, silakan keluar dan kembali ke hotel. Para penawar yang berhasil membeli barang lain, silakan kembali ke kamar tunggu sebentar. Staf kami akan mengirimkan barang penawaran yang berhasil ke kamar Anda. Dan yang lain bisa kembali ke kamar dan bebas memutuskan untuk menginap. Tapi saya ingin mengingatkan semua orang jika Anda perlu memperbarui kamar Anda. Mohon konfirmasi dengan meja depan sebelum pukul 10 besok. Setelah itu, Warnia tersenyum tipis dan melanjutkan, terima kasih sekali lagi atas dukungannya malam ini. Dan saya harap kita akan melihat Anda tahun depan. Terima kasih semua. Kerumunan berdiri dan bertepuk tangan, dan setelah melihat Warnia keluar dari belakang panggung. Semua orang meninggalkan tempat duduk mereka dan kembali ke kamar mereka. Beberapa dari mereka berencana untuk pergi malam ini, tetapi sebelum pergi, mereka juga harus kembali ke kamar untuk berganti pakaian terlebih dahulu. Jika tidak, mengenakan pakaian seperti ini dengan angka, memberi mereka perasaan seolah-olah mereka adalah tahanan. Tepat ketika penawar di tempat kejadian kembali ke kamar mereka, sebuah ambulans keluar dari rumah sakit. 3 menit yang lalu, pusat darurat 120 menerima panggilan darurat. Bahwa ada pasien dengan serangan jantung mendadak di Jinmao Mansion. Apartemen kelas atas di Rose Hill dengan harga setinggi 80,000 yuan per meter persegi. Jadi 120 unit gawat darurat langsung menugaskan tugas ini ke rumah sakit pusat terdekat. Rumah sakit pusat, pada gilirannya, segera menugaskan tugas ke ambulans yang pergi dengan peluit. Ketika ambulans tiba di Jinmao Mansion, 4 petugas medis turun dari mobil. Keempatnya mengenakan jas putih, masker, dan topi medis. Keempat orang ini naik lift ke lantai atas mansion dan datang ke apartemen 2501. Menurut nomor pintu tempat panggilan darurat itu dilakukan. Namun, saat ini, tidak ada pasien serangan jantung di apartemen ini. Menunggu di ruang tamu saat ini adalah 4 tenaga medis. Juga mengenakan jas putih, topeng, dan topi, 3 pria dan 1 wanita. Keempat orang ini tidak hanya berpakaian sama dengan 4 orang yang datang di ambulans, bahkan ukuran fisiknya pun hampir sama. Selain mereka, ada juga 3 orang yang berdiri di ruangan itu. Yaitu Orvel dan tangan kanannya Abner, serta Ervin, yang baru saja mengikuti Orvel. Begitu kedua kelompok bertemu, Orvel segera berkata kepada 4 petugas medis yang menyamar di sekitarnya.
Kalian berempat, cepat dan taruh Abner di tandu dan bawa dia ke ambulans. Dokter yang berpakaian seperti pemimpin keempat segera berkata, "Ya, guru, kami sedang dalam perjalanan." Ervin mengingatkan, "Mulai sekarang sampai kamu masuk ke mobil dan pergi. Kalian berempat tidak boleh melihat ke pengawasan, agar tidak terlihat, mengerti?" Pria itu dengan cepat mengangguk, "Dimengerti." "Bagus." Ervin berkata dengan serius, "Segalanya tidak boleh terlambat, kalian cepat dan pergi." Orvel kemudian berkata kepada Abner, "Abner cepat berbaring di tandu, akhir-akhir ini istirahatlah di rumah sakit." Abner menyeringai dan melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, Tuan, kalau begitu saya akan pergi ke rumah sakit untuk memulihkan diri selama beberapa hari." Tak lama kemudian, Abner sudah terbaring di atas tandu, disusul oleh 4 tenaga medis yang membawanya keluar. Setelah mereka pergi, Orvel berkata kepada 4 orang yang baru saja turun dari ambulans, "Pakaian sudah siap untukmu, cepat ganti, kita akan pergi dalam 10 menit." Keempat para medis melepas topeng dan topi mereka, dan wanita di antara mereka adalah Stella. Dan di antara 3 laki-laki di sebelahnya, salah satunya adalah kakeknya Douglas. Salah satunya adalah pengawal pribadi Douglas, Carl, dan yang lainnya adalah prajurit bintang 5 dari Cataclysmic Front. Pada saat ini, Stella berkata kepada kedua pria itu dengan rasa terima kasih yang besar. "Sulit bagi kalian berdua untuk menemukan cara yang baik untuk membantu kami keluar. Aku sangat berterima kasih kepada kalian berdua." Orvel melambaikan tangannya, menunjuk ke Ervin, dan berkata, "Ini semua ide dari penasihat militer saya ini." Ervin berkata, "Saya juga berbagi kekhawatiran Master Wade, ini semua bagian saya." Baru saja, Ervin memberi Orvel ide ini, menggunakan panggilan darurat dan beberapa orang Orvel. Memainkan jangkrik emas untuk mengeluarkan mereka bertiga dari rumah sakit tanpa diketahui. Jika seseorang benar-benar datang ke Arrows Hill untuk menanyakan keberadaan ketiga orang ini, tidak mungkin melacak barisan ini untuk mereka. Selain itu, bahkan dengan penyelidikan terperinci tentang ini, tidak mungkin menemukan petunjuk apapun. Karena ambulans keluar dari rumah sakit berkali-kali dalam sehari, dan panggilan alarm itu nyata. 4 staf medis pergi dan membawa kembali seorang pasien. Dan Abner juga memiliki masalah jantung yang nyata, bukan penyakit penipuan kali ini. Teman ini biasanya merokok dan minum, dan makan ikan besar dan daging dengan minuman, dan menghadapi ketidaknyamanan jantung yang teratur. Beberapa pembuluh darah telah lama menunjukkan tanda-tanda penyumbatan. Dokter telah lama menyarankannya untuk memasang beberapa stent, tetapi dia telah menyeretnya. Jadi Orvel akan membiarkan dia mengambil kesempatan ini hari ini, sebagai bagian dari rencana untuk pergi ke rumah sakit untuk memasang stent. Seperti kata pepatah, lakukan set lengkap drama, telepon nyata, keadaan darurat nyata, dan pasien nyata. Ini semua untuk memastikan bahwa bahkan jika keluarga Faye datang untuk orang-orang, mereka sama sekali tidak dapat menemukan satu petunjuk pun. Bab 4085. Di malam hari, Stella, Douglas, dan Carl, yang dipimpin oleh beberapa tentara dari front Cataclysmic, naik helikopter dan terbang ke pelabuhan Haicheng. Pada saat ini, sebuah kapal kargo yang penuh dengan puluhan ribu ton biji-bijian telah mengangkat jangkar dari pelabuhan dan perlahan meninggalkan pelabuhan. Awak kapal ini, dengan awak isu shipping yang paling dapat dipercaya, menerima perintah untuk berlayar semalaman. Sedangkan rombongan penumpang akan menaiki kapal di tengah laut. Namun, meskipun orang-orang ini dapat dipercaya, Melba tetap mengatakan kepada mereka untuk tidak melakukan kontak aktif dengan kelompok penumpang ini. Untuk memastikan bahwa mereka selalu tahu apa-apa tentang siapa mereka. Setelah kapal kargo meninggalkan pelabuhan yang terang benderang dan berlayar ke laut yang gelap, 2 helikopter tiba satu demi satu dan menyusul kapal kargo di tengah laut. Mendarat satu demi satu di Geladak. Helikopter pertama turun bersama Ruoli dan sejumlah tentara dari Cataclysmic Front yang dipimpinnya. Kali ini Ruoli memilih anggota wanita dari Front Cataclysmic. Setiap anggota tim membawa tas tempur besar, yang diisi tidak hanya berbagai senjata dan perlengkapan, tapi juga banyak kebutuhan sehari-hari. Setelah orang-orang turun dari pesawat dengan tertib, mereka mulai membagi dan memblokir ruang tamu dengan kerja sama kapten. Selanjutnya, Ruoli meminta semua staf untuk meninggalkan Geladak. Diikuti dengan helikopter kedua perlahan mendarat di Geladak. Ketika pesawat berhenti, Stella memimpin dan turun dari pesawat, diikuti oleh Carl yang membantu Douglas.
Ruoli berjalan dan berkata dengan sopan, "Ini Nona Fei, kan? Nama saya Woli Su, Tuan Wade meminta saya untuk mengantar Anda dan Tuan Fei ke Suriah." Stella terkejut dan bertanya, "Ruoli Su? Nona Su tidak mungkin Ruoli yang sama yang Jepang cari sebelumnya." Ruoli tersenyum tipis dan mengangguk, "Ya, ini aku." Nama Ruoli, setelah waktu itu di Jepang, dianggap terkenal di seluruh dunia. Sebelumnya pihak Jepang telah mencari keberadaannya, untuk menemukan mayat jika dia mati atau menangkapnya hidup-hidup. Tapi tiba-tiba, setelah Ruoli menghilang untuk beberapa waktu, dia tiba-tiba mengumumkan bahwa dia telah bergabung dengan Cataclysmic Front. Ketika pihak Jepang mendengar bahwa dia telah bergabung dengan Front Cataclysmic, mereka segera menghentikan pencarian mereka. Mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri kekuatan penghancur Ruoli. Siapa yang telah mengubah seluruh Tokyo menjadi berantakan? Sekarang dia telah bergabung dengan Cataclysmic Front, dia memiliki pendukung yang kuat. Dan dalam keadaan seperti itu, Jepang tidak mau lagi menyentuh nasib buruk ini. Oleh karena itu, Departemen Kepolisian Jepang telah memberikan instruksi secara internal. Selama Ruoli tidak datang ke Jepang, pihak Jepang tidak akan lagi mengejarnya. Stella tidak menyangka akan bertemu Ruoli yang terkenal di sini, dan dia bahkan adalah bawahan Charlie. Apalagi, ketika Charlie dengan sengaja meledakkan berita garang itu, bahwa lelaki tua dari keluarga Su telah menjual cucunya ke Jepang. Seluruh dunia tahu bahwa dia adalah putri tidak sah dari keluarga Su. Dan putri tidak sah dari keluarga Su telah menjadi bawahan Charlie, yang membuat Stella semakin terkejut. Sebelum Charlie memilih Ruoli, keluarga Su pasti akan keluar untuk memblokirnya dari wajah. Tetapi situasi yang ada sudah cukup untuk melihat bahwa keluarga Su tampaknya tidak marah di depan Charlie. Dari sini, dia bahkan bisa menyimpulkan bahwa mereka telah sepenuhnya ditundukkan oleh Charlie. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas dalam hatinya. Kekuatan-kekuatan Charlie terus-menerus menjungkir balikan tebakan dan persepsinya. Namun, terkejut, Stella dengan cepat menyesuaikan diri, mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangannya, berkata dengan sangat sopan. "Halo Nona Su, saya telah mendengar banyak tentang Anda, kali ini saya harus mengganggu Anda." Ruoli tersenyum kecil, "Anda adalah teman Tuan Wade, ini adalah bagian dari pekerjaan saya." Mengatakan itu, Ruoli menambahkan, "Tuan Wade mengatakan bahwa masalah Anda dan Tuan Fei meninggalkan negara itu harus benar-benar rahasia. Jadi kami tidak bisa mengatur perjalanan Anda melalui udara, perjalanan kapal masih panjang. Jadi kamu harus membiasakannya, aku harap kamu tidak tersinggung." "Dipahami." Stella mengangguk dan berkata, "Saya sudah sangat berterima kasih kepada Tuan Wade karena bisa meninggalkan Aurous Hill." Ruoli mengangguk dan berkata, "Saya baru saja mengkonfirmasi dengan Kapten tentang pelayaran, tujuan pelayaran kita. Tujuan pertama adalah Pelabuhan Tartus di Suriah Barat, untuk alasan keamanan. Kapal kargo kami tidak akan berlabuh di pelabuhan manapun sampai kami mencapai Pelabuhan Tartus. Kami berharap untuk mencapai Singapura dalam 5 hari, dan terusan Suez dalam waktu sekitar 18 hari. Menghitung waktu untuk mengantri untuk menyeberangi kanal, kita akan tiba di Pelabuhan Tartus dalam waktu sekitar 20 hari. Stella mengangguk dan berkata, "Terima kasih, Nona Su."